Dan saya mau mengikuti Tapa Brata ini untuk lebih bisa kedepannya lebih bersyukur dan ikhlas menjalani hidup ini, mau nanti kedepannya baik ataupun tidak baik. Mungkin ini adalah perjalanan untuk mencari jati diri saya sesungguhnya sampai saya bisa tahap seperti ini. Tujuan saya sih, saya pengen melepaskan semuanya ini, segala macam jadi saya harus kuat. Tapi akhirnya saya merasa lebih tenang sih gitu, akhirnya saya bisa melepaskan sesuatu yang mungkin agak sakit di hati ini. Jadi saya bisa melampiaskan semuanya di Wograba itu. Saya dapat banget feel-nya, hawa positifnya juga saya dapatkan. Om Swastiastu, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica, saya dari Jakarta. Pekerjaan saat ini adalah pramugari. Saya mengenal Bali Air Spirit ini dari sosial media. Sudah saya searching kemana, tapi tetap balik lagi ke sini, entah kenapa. Mungkin memang jodoh. Dan saya mau mengikuti Tapa Brata ini untuk lebih bisa kedepannya lebih bersyukur dan ikhlas menjalani hidup ini, mau nanti kedepannya baik ataupun tidak baik. Pertama yang ingin saya lepas itu adalah mungkin dendam kepada orang yang sudah menyakiti dan mengecewakan saya dari masa lalu. Kemudian kekhawatiran saya sendiri terhadap masa depan saya. Kemudian iri hati kepada sesama manusia yang mungkin lebih baik daripada saya. Semua energi negatif, aura negatif, pikiran negatif dari body, mind, and soul semuanya harus terbuang. Kemudian kesedihan dan kekecewaan yang terlalu dalam akan hubungan saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi, terlebih lagi untuk hubungan saya yang terakhir. Kemudian untuk harapan saya yang ini dicapai, itu saya ingin mengasihi dan mengampuni sesama manusia, dan bisa mencapai inner circle yang baik dalam keadaan apapun. Kemudian ingin bertemu dengan jodoh pasangan yang akan menjadi suami yang tepat dalam waktu dekat ini. Kemudian bisa berproses mengenali diri sendiri lebih dalam, untuk apa saya hidup di dunia ini dan bisa menjadi inspirasi orang lain. Ingin mempunyai bisnis yang sukses sehingga dapat mempunyai income lebih untuk menghidupi keluarga saya, terlebih untuk orang tua saya, supaya mereka bisa bahagia. Kemudian bisa bersyukur dan ikhlas menjalani hidup, sama menjadi yoga teacher yang mampu membantu orang lain untuk merasa lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Swastiastu semuanya, salam rahayu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya setelah mengikuti Tapa Brata ini adalah hal baru buat saya. Saya belum pernah sampai pada tahap seperti ini.
apalagi dalam hal spiritual. Mungkin ini adalah perjalanan untuk mencari jati diri saya sesungguhnya sampai saya bisa tahap seperti ini. Jujur, dulu saya tidak ingat sama Tuhan sama sekali. Saya tidak pernah memikirkan spiritual sama sekali sampai bertahun-tahun sampai saya bisa tahap seperti ini. Jadi ini adalah hal yang luar biasa untuk saya. Kemudian pada beberapa hari sebelum mengikuti ini, saya tidak mau tahu semuanya. Saya mau menyerahkan semuanya, apa yang terjadi di sini ya sudah. Apapun itu, mau baik atau buruk, saya bisa terima atau enggak. Saya tidak mengerti meditasi itu seperti apa yang sesungguhnya. Sampai hari keempat ini saya baru mengerti, oh meditasi seperti ini, baik buruknya seperti ini, terus apa yang harus dilakukan gitu, tekniknya seperti apa. Kemudian pada saat saya sampai di sini jelaskan segala macam, ternyata harus puasa gitu. Manunggal itu apa? Puasa ternyata 36 jam. Bayangkan, saya tidak pernah puasa seperti itu. Kemudian puasanya dikasih keladi, seputih polos itu, tidak ada tambahan apa-apa. Itu saya kaget. Aduh, saya bisa nggak ya? Vero, kamu kuat nggak ya? Bisa nggak ya? Itu ternyata pas dijalanin, ya saya udah mengatakan, ya Vero kamu harus kuat gitu, harus bisa pokoknya sampai semua ini selesai kamu harus bisa gitu. Dan akhirnya saya ikutin, walaupun tadinya masih lapar, cuman ya udah saya ikutin. Nanti saya pikir kalau misalnya saya mungkin udah nggak bisa nahan lagi, saya minta makan kali ya. Saya mikirnya gitu, soalnya saya punya mah juga kan gitu. Akhirnya ya udah saya ikutin, ternyata saya kuat gitu. Saya juga bangga sama diri saya sendiri, saya kuat menjalani puasa ini ternyata gitu. Karena saya belum pernah makan seperti ini di Jakarta gitu. Saya baru menemukan makanan seperti ini sepulos itu ya udah di sini aja gitu. Akhirnya saya bisa. Kemudian tujuan saya sih, saya pengen melepaskan semuanya ini segala macam jadi saya harus kuat. Kata Jero, ya saya harus ini bisa semua, harus benar-benar puasa, akhirnya baru kita bisa menemukan ketenangan batin ya. Jadi saya harus lakukan. Kemudian saya waktu hari pertama mungkin ada yang nangis ya, cuma saya mau nangis nggak bisa gitu. Akhirnya saya nangis pas di Gua Graba gitu. Tapi akhirnya saya merasa lebih tenang sih gitu. Akhirnya saya bisa melepaskan sesuatu yang mungkin agak sakit di hati ini. Jadi saya bisa melampiaskan semuanya. Di Gua Graba itu saya dapat banget feel-nya, hawa positifnya juga saya dapatkan. Intinya sih saya ingin setelah selesai dari semua ini, saya ingin tetap melakukan perjalanan spiritual, mengenali alam semesta ini lebih baik lagi karena ini luas ya. Jadi tidak akan habis untuk mempelajarinya. Saya merasa diri saya lebih baik sekarang. Apa yang harus saya lakukan untuk diri saya sendiri, kemudian bagaimana cara melihat masalah ini secara helikopter kemarin yang jelaskan. Terus mungkin ya saya merasa gini ya, Tuhan tidak menciptakan agama. Agama itu adalah diciptakan oleh manusia itu sendiri dengan semua peraturan dan prosedur untuk manusia tidak melenceng dari kehidupan yang apapun yang dipegangnya gitu. Saya tetap Katolik sampai saat ini, tapi saya tetap belajar tentang spiritual tapi tidak meninggalkan agama saya gitu. Saya tetap akan mencari tahu lagi, menggali diri saya sendiri, jiwa saya lebih dalam lagi sampai saya merasa tenang dan tiap tahun ya saya harus lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya pasti melakukan dosa, saya pasti melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa saya sadari ataupun saya sadari, tapi saya akan berproses. Ya saya tahu itu berdosa, saya tahu itu tidak baik, tapi bagaimana saya sadar dan saya mau memperbaikinya ke depan. Itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Aji, Jero, dan teman-teman di sini yang sudah membantu kami selama ini, dan terima kasih teman-teman, kalian sungguh luar biasa.